tambahan Node MCU USB 8266. Di sini kita menggunakan dua microcontroller yang karena yang SP32Cam di sini untuk pengendali sensor kameranya dan Node MCU di sini sebagai eh, untuk pengendali dari modul RFID-nya. Lalu di sini ada tapar, switch mini, kemudian ada akses socket, socket power 2 pin, lalu ada push button. Push button di sini untuk mereset konfigurasi dari WiFi sehingga saat kita dibutuhkan untuk mengganti WiFi dari perangkat, kita bisa menekan push button agar WiFi tersebut dapat di-reset. Kemudian di sini ada PCB dari mesin asensinya. Lalu ada dua komponen indikator. Yang pertama ada buzzer dan yang kedua ada LED. Buzzer di sini indikator suara, biasanya digunakan ketika melakukan tap dia akan berbunyi. Lalu ada LED. LED merah di sini berfungsi sebagai indikator power. Jadi ketika perangkat diberi tegangan, maka LED merah akan menyala. Kemudian LED hijau di sini berfungsi sebagai indikator dari WiFi. Jadi setelah perangkat terhubung dengan WiFi yang memiliki akses internet, dia akan LED hijau ini akan menyala. Nah, untuk cara kerjanya sendiri tidak jauh berbeda dari IWK Smart Card Saga yang sebelumnya, tapi mungkin di sini ada beberapa tambahan seperti SP32Cam dan juga ada FTP-nya. Jadi tidak hanya menggunakan MQTT, kita juga menggunakan FTP sebagai protokol untuk mengirimkan gambar dari ESP32Cam. Jadi untuk cara kerjanya di sini setelah RFID mendapatkan data dari ID card, data tersebut akan diterima oleh Node MCU, lalu Node MCU mengirimkan ke ESP32Cam sebagai petanda untuk waktunya mengambil gambar. Jadi saat ID card di tap, lalu data tersebut diterima oleh ESP32Cam, maka kamera di sini akan mengambil gambar dari pengguna. Kemudian di sini ada buzzer sebagai indikator yang tadi saya jelaskan. Gambar yang sudah ditangkap tersebut akan dikirim melalui file transfer protokol yang nantinya dapat dilihat melalui website. Untuk pengirimannya sendiri tentu saja harus terhubung dengan internet. Di sini menggunakan RabbitMQ juga untuk sebagai mengirim nama file dari gambar yang dikirim tersebut. Berikut merupakan hasil dari kamera RFID cam. Sebagai contohnya seperti ini. Ada dua gambar di sini. Kemudian ini tampilan website dari RFID cam. Nah, di sini ada sedikit demo alat dari perangkat absensi kamera. Nah, saat dia ada yang tap, dia akan berbunyi. Kemudian hasilnya dapat dilihat sebagai demo di sini langsung melihat di FTP-nya. Nah, data di sini merupakan nama file dari gambar tersebut yang dikirimkan ke RabbitMQ. Nah, untuk ini hasil gambar yang tadi di tab tersebut.
untuk waktu pengiriman gambarnya sendiri itu tergantung dari koneksi internetnya. Jika koneksi internet bagus, maka pengiriman gambar juga cukup cepat. Ya, ya. Oke, mungkin sekian pemaparan materi tentang IOEPA Smart Persaga dan juga RFID Camp. Mohon maaf bila ada salah katanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kang Fijar. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya sampai dengan pukul 10 lebih 20. Dipersilahkan. Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya sedikit menjelaskan terkait LMS ya. Baik. Jadi untuk LMS sendiri itu nanti ini digunakan untuk platform pembelajaran. Jadi nanti teman-teman atau Bapak Ibu nanti bisa melihat ulang video rekamannya maupun materi-materinya di LMS. Nah, untuk di LMS sendiri diharuskan untuk mendaftar ya. Mendaftar secara mandiri, mendaftar seperti biasa. Nah, kalau di sini kan nanti akan ada konfirmasi email, tapi nanti itu biarkan aja, nanti tunggu aja 1 kali 24 jam. Kalau misalnya 1 kali 24 jam masih terkendala, belum bisa login atau ada masalah di dalam login, nanti bisa menghubungi WA di adminnya. Nah, lalu untuk tampilan kalau sudah login nanti akan masuk ke course sesuai dengan workshop yang diikuti. Jadi misalnya teman-teman atau bapak-bapak mendaftar di workshop IoT, nanti akan masuk di course IoT, mendaftar di workshop web, nanti akan masuk di workshop web developer. Jadi tergantung daripada mendaftarnya di mana. Ini contoh salah satu course di bulan lalu. Jadi di sini ada video lalu materinya yang bisa diakses oleh teman-teman dan maupun Bapak Ibu. Baik, ini karena sudah ada yang bertanya. Mungkin pertanyaan pertama ya dari Pak Gilar Gumilar. Untuk codingnya bagaimana? Mangga Kang Fijar boleh sambil dijelaskan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk codingnya sendiri itu kami menggunakan Arduino IDE. Jadi di situ eh, kita biasanya membuatnya. Jadi formatnya kan jadi pakai bahasa C++. Untuk codingannya sebenarnya biasanya disediakan juga oleh kita. Jadi tidak perlu membuat lagi dari awal. Gitu. Oke, semoga membantu nah, jawabannya.
Ya, terima kasih. Jadi intinya untuk codingannya sebenarnya sudah dipersiapkan jika berkenan gitu ya, nanti tidak perlu ngoding dari awal, seperti itu. Lalu ini ada pertanyaan dari Bapak Idris. Jika hanya menggunakan RFID saja tanpa kamera, bagaimana rangkaiannya dan cara menghubungkan ke website atau database di internet? Silahkan Kang Fijar. Oke, oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sebenarnya sebelum RFID yang dilengkapi kamera ini dibuat, gitu, sudah ada versi yang hanya menggunakan RFID saja. Jadi untuk rangkaiannya itu cukup menggunakan Node MCU beserta modul RFID-nya. Jadi RFID itu dihubungkan melalui Node MCU saja, tidak perlu menggunakan ISO32K. Nah, untuk cara menghubungkan ke website dan database internetnya itu biasanya kita menggunakan RMP. Nah, RMP, MQTT, maaf. MQTT yang digunakan biasanya kami menggunakan Reddit MP. Jadi data yang di tab itu akan dikirim melalui Reddit MP yang nantinya dapat eh, diambil oleh website atau database seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, lalu ada pertanyaan dari Pak Hayadi. Untuk pelatihan IoT secara tatap muka langsung, apakah ada? Kalau untuk saat ini belum ada, tapi mungkin bisa jadi bahan masukan juga untuk kami supaya nanti mungkin bisa diadakan kalau memang berkenan atau banyak yang berminat untuk pelatihan IoT secara langsung. Jika pun nanti ada pun akan kami informasikan kembali. Baik, silahkan jika ada yang ingin bertanya kembali.